Sebelum mulai, pastikan teman-teman tonton dulu video ini sampai beres ya. Jangan sampai salah paham dan sudah berkomentar padahal belum tonton sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi di channel Endevolvers. Episode 131 memperlihatkan hal yang cukup mengejutkan. Kail Cakra Urashiki yang memiliki kemampuan menembus perlindungan apapun dan dapat mencuri cakra dari tubuh lawan, ternyata tidak berguna ketika berhadapan dengan segel. Dan bukan sembarangan segel, ternyata segel Uzumaki lah yang bisa menahan serangan Kail Cakra itu. Padahal, kita tahu jika pelindung pasir dan segel pasir Gaara sangat luar biasa kuat, tapi masih bisa ditembus oleh Kail Cakra Urashiki. Tapi segel Uzumaki ternyata tidak berpengaruh. Kali ini kita akan bahas tentang jutsu-jutsu penyegelan milik klan Uzumaki. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang, let's check it out. Segel Uzumaki, khususnya segel Hakefuin, tanpa disangka-sangka bisa menangkis serangan Kail Cakra Urashiki. Segel ini membuat Kail Urashiki tidak bisa mengambil cakra di tubuh Naruto. Padahal Naruto memiliki cakra Kyuubi yang diincar Urashiki. Segel yang dipasang Yondaime ini adalah segel yang berasal dari klan Uzumaki. Klan yang menjadi klan asal Naruto dan Boruto ini memang sangat spesial. Klan Uzumaki dianggap sebagai klan dengan cadangan cakra terbesar dan daya hidup yang terkuat dibandingkan dengan klan lain. Klan Uzumaki juga adalah klan yang sangat ahli dalam teknik penyegelan. Saking kuatnya, klan ini dipercayakan untuk membantu Hashirama menyegel para biju yang berhasil ditangkap Hashirama. Klan Uzumaki pernah menjadi klan terkemuka di Uzushio-gakure. Mereka adalah saudara jauh dari klan Senju, dan dengan demikian, keduanya berhubungan baik. Mereka membentuk sebuah aliansi yang diperluas ke desa-desa tersembunyi mereka, yaitu Konohagakure dan Uzushio-gakure. Shinobi Konoha terintegrasi simbol Uzushio-gakure ke seragam dan jaket anti peluru mereka, serta di pundak seragam mereka sebagai tanda persahabatan antara dua desa, dan terus melakukannya sampai hari ini. Dalam memori persahabatan mereka, bahkan bertahun-tahun setelah penghancuran Uzushio-gakure, sisa anggota klan ini masih ada di Konoha, kecuali Karin yang tinggal di markas Orochimaru, dan bahkan telah menyumbangkan Hokage terbaru, yaitu Naruto. Sebenarnya, Tsunade dan Nawaki, yaitu adiknya, adalah anggota klan Uzumaki juga melalui jalur neneknya, yaitu Mito Uzumaki, yang merupakan istri Hashirama Senju. Itulah mengapa Tsunade memiliki cadangan cakra besar yang membuatnya bisa menyimpan cakra dalam jumlah banyak dalam Byakugo. Kami menemukan ada 5 jenis Fuinjutsu atau jutsu penyegelan yang dibuat oleh klan Uzumaki, di mana kelimanya sangatlah istimewa. Kita akan bahas satu persatu. Konggo Fusa atau Adamantine Sealing Chain adalah salah satu bentuk penyegelan yang sangat terkenal di antara para klan Uzumaki. Teknik ini adalah teknik di mana dalam tubuh seorang klan Uzumaki bisa mengeluarkan rantai cakra, di mana rantai itu bisa mengikat musuh dalam bentuk apapun dan sekuat apapun. Kekuatan yang dimiliki jutsu ini sangatlah kuat dan sangatlah hebat, bahkan jutsu ini sangat kuat untuk menyerang dan bertahan. Konggo Fusa bahkan digunakan untuk menangkap dan menahan Kyuubi. Menurut Orochimaru, rantai dari teknik ini sampai mampu menghentikan aliran cakra musuh yang terikat. Ada versi tidak sempurna dari Konggo Fusa, yaitu adalah teknik Kongeki Fusa atau Adamantine Attacking Chain. Singkatnya, jutsu ini adalah Konggo Fusa yang tidak dipakai untuk mengikat lawan, tapi justru untuk menyerang dan menghancurkan lawan. Jutsu ini bahkan bisa menghancurkan Shinshu Senju yang dibuat oleh Zetsu Spiral, yang mana di dalamnya ada Yamato yang sedang dikendalikan. Tidak hanya Uzumaki Karin, Uzumaki Kushina atau ibunya Naruto adalah pengguna jutsu ini. Jutsu Konggo Fusa dipadukan dengan jutsu Shishofuin yang membuat Kyuubi tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan, Kushina masih bisa menggunakan jutsu ini ketika Kyuubi sudah keluar dan dirinya sudah sekarat. Dengan jutsu ini, Kushina berhasil menahan Kyuubi untuk waktu cukup lama sampai Kyuubi disegel kembali.
Ketika ada suatu momen di mana Naruto ingin menguasai cakra Kyuubi, Kushina ternyata menyimpan sebagian cakranya untuk membantu Naruto. Kushina pun menggunakan Kogofusa untuk mengikat Kyuubi agar Naruto bisa mendaratkan Odama Rasengan ke tubuh Kyuubi, lalu mengambil cakranya. Shishofuin atau teknik penyegelan 4 simbol adalah salah satu teknik penyegelan terkuat yang pernah ada. Teknik penyegelan ini digunakan untuk menyegel setiap target ke dalam tubuh manusia atau objek lain. Terutama digunakan untuk menyegel musuh raksasa atau roh jahat. Untuk menggunakan ini, pengguna harus memiliki kemampuan yang hebat. Segel ini bisa menyegel apapun ke dalam tubuh seseorang. Biasanya, segel ini sering dibarengi dengan segel Shikifuin, di mana sebelum nyawa sang pengguna segel Shikifuin diambil oleh Shinigami, pengguna akan terlebih dahulu menyegel nyawa lawannya di tubuhnya dengan segel Shishofuin. Setelah disegel dengan Shishofuin, hampir bisa dikatakan mustahil untuk bisa keluar lagi. Shishofuin inilah salah satu segel yang digunakan Uzumaki untuk menyegel para biju ke dalam tubuh manusia, walaupun masih ada segel khusus yang ada di fakta kelima. Tapi, khusus segel yang dimiliki Naruto, ada satu segel yang jauh lebih kuat daripada segel Shishofuin. Inilah segel yang dikatakan sebagai segel legenda, karena kekuatannya jauh lebih kuat daripada Shishofuin. Segel Hakefuin atau segel 8 simbol adalah segel yang digunakan Yondaime atau Minato Namikaze untuk menyegel Kyuubi di tubuh Naruto. Segel ini sebenarnya tercipta dari 2 segel Shishofuin yang digabungkan. Tapi bukan berarti menggunakan segel ini mudah. Karena walaupun merupakan gabungan dari 2 Shishofuin, tapi segel ini tidak bisa dikuasai dengan mudah, bahkan oleh pengguna Shishofuin sekalipun. Harus shinobi khusus dengan cakra besar, dan harus ada tempat atau altar khusus untuk bisa membuat segel ini tercipta. Jadi, menciptakan segel ini tidak serta-merta menggabungkan 2 segel Shishofuin begitu saja. Minato Namikaze menggunakan segel ini untuk menyegel setengah tubuh Kyuubi, di mana setengahnya lagi sudah disegel dengan segel Shishofuin ditambah dengan segel Shikifuin. Kelebihan segel Hakefuin adalah fleksibilitasnya. Segel ini sangat kuat dan tidak bisa ditembus dengan mudah, tapi juga masih memberikan celah untuk penggunanya mengakses cakra dari benda yang disegelnya. Dalam hal ini, Kyuubi di tubuh Naruto memang tidak mungkin bisa keluar dari segel ini, tapi tetap ada celah di mana Naruto bisa mengakses cakra Kyuubi walaupun dalam jumlah kecil jika dibandingkan seluruh cakra Kyuubi. Kehebatan segel ini bahkan diakui oleh Killer Bee. Killer Bee mengatakan jika segel ini jauh lebih tahan lama dan lebih berkualitas tinggi jika dibandingkan dengan segel Iron Armor atau zirah besi yang menahan Hachibi. Untuk mengakses segel ini, penggunanya harus menggunakan kunci khusus. Dan dalam kasus Naruto, kunci khusus itu ada pada tubuh Gerotora yang merupakan kata kuno Myobokuzan. Gerotora awalnya dipercayakan Minato kepada Jiraiya dan tinggal di tubuh Jiraiya. Tapi sesaat sebelum melawan Pain, Jiraiya mengeluarkan Gerotora dan memintanya masuk ke tubuh Naruto karena Jiraiya punya firasat jika pertarungan dengan Pain akan menjadi akhir hidupnya. Ketika Naruto menggunakan kunci dan membuka Hakefuin, otomatis segel ini menghilang, dan sekarang karena Naruto dan Kyuubi sudah bersahabat, segel ini sudah lenyap. Hakefuin inilah yang bisa menahan Naruto kecil dari serangan kail pancing cakra Urashiki. Bahkan tidak hanya menahan, Urashiki sampai terluka ketika dirinya masuk ke alam bawah sadar Naruto, lalu mencoba membuka segel Hakefuin tanpa kunci. Tiba-tiba muncul api besar dan panas yang menyambar Urashiki. Akibatnya Urashiki sampai mengalami luka bakar di tangan. Untungnya Urashiki sempat mengambil sedikit cakra Kyuubi, jadi ketika dia memakan cakra yang sudah berbentuk pil itu, seketika luka di tangannya sembuh. Ini menandakan cakra Kyuubi memiliki kemampuan penyembuh yang hebat. Dan memang, Naruto dikenal sebagai salah satu shinobi yang tidak memerlukan segel tangan untuk penyembuhan sendiri. Selain Naruto, yang mampu melakukannya adalah Sasuke dan Hashirama.
Shikifuin adalah teknik penyegelan yang dikembangkan oleh klan Uzumaki untuk memanggil kekuatan dari Shinigami. Setelah segel tangan dilakukan, jiwa pengguna sebagian terpisah dari tubuh mereka dan berbentuk seperti sedang disalib di belakang mereka. Di belakang jiwanya muncul Shinigami yang mengikat jiwa mereka dengan rambutnya. Hanya pemanggil yang bisa melihat Shinigami saat itu. Nantinya, Shinigami yang lengan kirinya memegang tasbih membaca mantra yang tidak diketahui sampai segel terkutuk muncul dari lengannya. Dia kemudian menggerakkan lengannya ke dalam jiwa pemanggil, sehingga memungkinkan pemanggil menggunakan Shinigami untuk menyegel sebuah target. Teknik ini dapat dimulai dari jarak dekat, menahan target sementara jiwa mereka diekstraksi, atau dari jarak yang lebih jauh. Lengan Shinigami muncul dari tubuh pemanggil dan menangkap jiwa target, memungkinkan target untuk melihat Shinigami juga. Begitu jiwa target digenggam, pemanggil bisa melepaskan jiwa target dan menyegelnya ke dalam tubuh mereka sendiri. Hiruzen Sarutobi mampu menyegel banyak jiwa dengan menggunakan teknik ini bersamaan dengan teknik Kagebunshin no Jutsu. Penyegelan bagaimanapun tidak harus lengkap atau otomatis. Sebagai contoh, ketika Hiruzen menggunakannya pada Orochimaru, dia harus mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk mengekstrak jiwa Orochimaru. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk sepenuhnya melakukan itu, dia memilih untuk hanya menyegel lengan Orochimaru. Ini dilakukan dengan meminta Shinigami memotong jiwa lengan Orochimaru. Hal ini bisa melumpuhkan lengannya dan mencegah Orochimaru untuk melakukan segel tangan dan sebagian besar ninjutsu. Ketika Minato menggunakannya, dia hanya menyegel cakra yin ekor 9 saking besarnya cakra Kyuubi, sehingga meninggalkan cakra yang sendiri. Penyegelan cakra yin ke dalam dirinya membuat Minato menjadi Jinchuriki. Setelah penyegelan dilakukan, tanda muncul di perut pemanggil yang serupa dengan penampilan segel Shishofuin atau segel 4 simbol. Beberapa saat kemudian si pemanggil dapat terus bergerak dan berbicara sehingga mereka bisa menyelesaikan urusan yang masih ada. Tidak lama kemudian, Shinigami akan memakan jiwa dan jiwa target mereka sehingga mengakhiri hidup mereka. Jiwa orang-orang yang terjebak dalam perut Shinigami tidak bisa memasuki akhirat dan ditakdirkan untuk bertarung dengan korban selama-lamanya. Satu-satunya metode melepaskan jiwa dari perut Shinigami adalah menggunakan topeng Shinigami yang memungkinkan penggunanya untuk dirasuki oleh Shinigami. Teknik ini digunakan Orochimaru untuk memanggil Shinigami dan merobek perutnya. Dengan memanfaatkan jutsu putih yang terikat, Orochimaru berhasil memanggil kembali ruh tangannya, sekaligus memanggil para Hokage yang telah disegel. Tubuh jutsu putih dia gunakan untuk menjadi wadah bagi para roh itu dengan menggunakan Edo Tensei untuk membangkitkan kembali para Hokage. Jutsu terkuat sekaligus terlangka dari klan Uzumaki adalah Uzumaki Fuin Jutsu. Jutsu ini sangatlah kuat, bahkan tidak memerlukan pengorbanan apapun, tetapi pengguna dari jutsu ini haruslah sangat hebat. Satu-satunya ninja yang menggunakan jutsu ini adalah Ashina Uzumaki, yang merupakan bapak dari Fuin Jutsu di Konoha dan juga ketua klan Uzumaki. Saat menggunakan jutsu ini, Ashina akan melakukan segel tangan terlebih dahulu, lalu menghantamkan tangannya ke tanah. Musuh atau benda yang menjadi target akan langsung tersegel. Karena spesialnya segel ini, sampai saat ini, belum ada yang menggunakannya selain Ashina Uzumaki. Ada satu titik lemah dari segel ini, yaitu prosesnya yang cukup lama untuk menyiapkan segel ini. Dan dalam kondisi itu, Ashina Uzumaki tidak boleh bergerak. Untuk itulah Hashirama akan menjadi tameng Ashina untuk melindunginya dari potensi serangan. Tapi, Fuin Jutsu ini bisa langsung menyegel semua biju dalam sekejap. Berkat teknik inilah Konoha selalu menang ketika diserang oleh desa lain karena ada bantuan Ashina Uzumaki di sana. Sepeninggal Ashina Uzumaki, segel ini pun menghilang di telan waktu dan tidak ada lagi yang menggunakannya. Coba bayangkan jika ada lagi pengguna segel ini di Perang Dunia Shinobi keempat. Pasti para musuh Edo Tensei akan lebih mudah disegel karena bisa disegel sekaligus tanpa perlu satu persatu menyegelnya. Itulah 5 Fuin Jutsu ciptaan klan Uzumaki. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.